Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Mabad, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kembali membahas tentang Pak Nuruddin kaum muslimin ya, dan memang orang ini perlu dibahas ya, perlu diviralkan untuk memperingatkan kaum muslimin akan bahayanya ya, kesesatan pemahaman dari Pak Nuruddin ini kaum muslimin. Dan kali ini kita akan kembali menanggapi postingan dari Pak Nuruddin yang sempat juga kita bahas, akan tetapi kembali kita angkat ya supaya lebih jelas lagi ya, supaya para pembela Pak Nuruddin ini bisa kembali berpikir kaum muslimin ya. Dan kita kembali menanggapi postingan dari Pak Nuruddin yang berbicara tentang konsep wali ya, meskipun ini postingan lama ya, tapi memang seperti inilah pemahaman dari Pak Nuruddin sampai sekarang ya. Di postingan tersebut Pak Nuruddin mengatakan tak pernah ada cerita seorang wali yang terlahir dari rahim Wahabi sejak pertama kali mazhab itu berdiri dan sampai sekarang ini ya. Sedangkan di lingkungan para sufi, tukang sapu jalanan pun ada yang menjadi wali ya. Saya berani menantang Anda untuk membuktikan adakah wali yang bergener Wahabi ya, tidak akan pernah ada ya. Syekh Yusri Gaber, ulama besar Al-Azhar ya. Sekarang kalau bicara masalah bukti membuktikan ya, sekarang silakan buktikan wali dari kalangan sufi itu siapa ya. Wali dari kalangan sufi itu siapa ya, sekarang silakan buktikan. Kalau orang-orang yang kalian sebut salafi atau wahabi, mereka ketika ditanya siapa wali Allah, semua orang yang beriman dan bertakwa, itu jawabannya. Jadi setiap orang yang beriman dan bertakwa itulah wali Allah. Jadi kalau ditanya ya orang-orang salafi atau yang disebut wahabi oleh Pak Nuruddin ini ya, siapa wali ya, siapa walinya orang-orang wahabi ya, semua orang yang beriman dan bertakwa ya, yang mereka ya membangun keimanan dan ketakwaan di atas dalil-dalil yang sahih, bukan dalil-dalil yang dhaif bahkan maudhu. Wali-wali Allah itu terutama yang mentauhidkan Allah dengan tauhid yang sebenar-benarnya ya, tidak ada kesyirikan sama sekali, menjalankan ibadah sesuai sunnah, tidak berbuat bid'ah sama sekali ya, dan selalu menjaga dirinya dari segala bentuk perbuatan maksiat ya. Itu wali Allah ya. Tapi kalau walinya orang-orang sufi ya, orang gila saja dianggap wali ya. Memang pemahaman orang-orang sufi ya memang aneh. Orang gila dianggap wali, orang aneh nyeleneh dianggap wali ya. Bahkan orang yang naudzubillah min dalik ya, orang-orang yang sebenarnya mereka dukun pun ya dianggap wali ya. Lutfi bin Yahya dianggap wali. Ada itu videonya, Lutfi bin Yahya dianggap wali ya. Berjalan ya, katanya badannya bersinar. Yang seperti itu dianggap wali. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan ada yang konyol lagi kaum muslimin ya. Ada ini banyak sekali yang mengatakan orang ini wali ya. Orang gila dianggap wali, wan sehon ya. Dan disuruh ceramah. Disuruh ceramah. Orang gila yang nggak ngerti syariat Islam disuruh ceramah. Disuruh ceramah orang gila ya. Coba kita lihat bagaimana ceramah dari walinya sufi. Ini walinya Nuruddin ya. Coba kita lihat ya, bagaimana ceramahnya walinya Nuruddin ini. Allah Ta'ala di kitab al-Askari al-Imam al-Nawawi al-Imam Khalid bin Yusuf حدثنا عبد القادر بالعبد سيدنا علي بن أبي طالب بن زهون البحر أذكر الله وأذكره بتأديب وعليم ومن يتق الله ya, ayatnya perempuan yaj'al lahu mahraja. Siapa? Siti Mahroja. Yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dikasih rezeki banyak kepada Allah dan miliaran penuh. Amin. Siapa? Habib Tehan
Amin. Cuman gua benci banget geling. Pala geling nih pikirin apaan. Habis kalau yang dibawa ntar meleduk mobil bapak. Bannya jegar-jegar, mana kata bayar ya. Pakai juta senang udah. Datang Nabi Musa, uzkur fi kitab Musa. Siapa? Kitab Nabi Musa. Siapa saya? Nah ini yang udah nemuin gua. Siapa? Nabi Muhammad, Nabi Musa emang. Nabi Musa keren gak? Iya Wan. Ada kayak orang apa Wan? Kayak orang Belanda ya? Ada dulunya Charles Bronson Wan. Nabi Muhammad tapi siapa Wan? Ada dari Khmer. Lautan itu lautan lumer sih. Ya, ada dari Khmer. Lautan isinya apa? Air. Itu Khmer kalau cara Inggris merah. Khmer apa Wan? Air lautan merah Wan itu. Entah dah hijau masa kita diminum limon sprite. Yang hijau apa tuan yang suka Wan minum? Bukan yang kuning tuh sama Wan. Itu bakal besok Wan limun. Makanya dipanggil siapa Wan? Alimuddin Wan. Alisan Ali Kasim. Nah kaum muslimin ya, seperti itu ceramahnya seorang wali ya. Wali Majedub, wali dari kalangan sufi, walinya Pak Nuruddin. Dan masih banyak lagi wali-wali yang seperti ini dari kalangan Pak Nuruddin. Yang seperti ini orang gila disebut wali. Ya Allah, ya Rob ya. Jadi orang-orang seperti Nuruddin kalau ditanya siapa wali kalian, yang ditunjuk bakal orang-orang seperti ini. Orang-orang gila seperti ini dianggap wali. Ya. Coba kalau ditantang kembali ya. Saya berani menantang ya. Supaya orang-orang sufi membuktikan siapa wali mereka. Coba, siapa wali mereka? Apa yang mau dijadikan sebagai parameter seseorang itu disebut sebagai wali ya. Paling orangnya aneh, orangnya sakti, sampai dukun, orang gila pun dianggap wali ya. Paling nanti kalau mati banyak yang takziah, kuburannya banyak yang menziarahi ya. Itu dianggap wali oleh mereka. Itu dianggap wali oleh mereka. Kalau orang-orang Salafi atau yang disebut Wahabi, ketika ditanya siapa wali, ya mereka gampang jawabnya. Setiap orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala wali. Dalilnya apa? Dalilnya jelas di dalam surat Yunus ayat 62. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Ya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Siapa mereka itu? Mereka itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau orang-orang Salafi, Wahabi disebut siapa wali, ya semua orang beriman dan bertakwa, itu wali. Tapi ketika ditanya ya, secara personal siapa wali, sebutkan namanya, maka mereka nggak akan berani menjawab. Karena itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang berhak menentukan apakah iman dan takwa seseorang tersebut ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan manusia. Manusia nggak punya hak si fulan ini amal ibadahnya semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia nggak ngerti. Manusia hanya berhusnuzon saja. Ya. Pada hakikatnya yang mengetahui apakah seseorang itu betul-betul wali Allah atau bukan, itu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena yang menjadi parameter kita untuk menyebut seorang itu wali atau bukan, ya kita melihat ya,
Apakah akidah, ibadah, dan muamalahnya dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman para salafus soleh, sesuai pemahaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, ya, sesuai dengan pemahaman dan pengamalan mereka atau tidak? Ya. Kalau sesuai dengan pemahaman dan pengamalan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, ya insya Allah mereka semuanya wali. Mereka wali. Akan tetapi ketika ada seseorang yang katanya punya kesaktian, yang katanya hebat, ya, ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala langsung terkabul, akan tetapi amal ibadahnya, akidahnya ya tidak dibangun di atas Al-Qur'an dan Sunnah, maka itu bukan wali Allah, itu wali syaiton. Setiap dia minta kepada Allah terkabul karena itu istidraj. Ya. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, ya, apabila kalian melihat ada orang yang bisa berjalan di atas air, ya, bisa terbang di atas udara, maka jangan kalian mudah kagum dan jangan langsung menyebutkan si fulan adalah seorang wali sampai kalian itu melihat akidah, ibadah, muamalahnya. Ya. Kalau akidah, ibadah, muamalahnya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka sesungguhnya dia adalah wali Allah. Ya, akan tetapi ketika bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka dia adalah wali syaiton. Ya, itu. Ya. Tapi ya memang aneh lah orang-orang sufi sesat itu. Ya. Orang gila dianggap wali. Wong wali itu orang yang beriman dan bertakwa. Lah kalau orang gila, bagaimana dia mau beriman dan bertakwa? Sedangkan catatan amal saja diangkat dari mereka. Ya. Jadi kalau ditanya siapa walinya orang-orang Wahabi, jawabannya jelas. Setiap orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia adalah wali, ya. Tapi ketika mereka diminta untuk menyebutkan nama personal, ya, untuk menunjukkan siapa walinya, maka kami yakin tidak akan ada yang berani menjawab karena itu bukan hak mereka. Itu hak dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi coba orang-orang dari kalangan sufi ketika ditanya siapa wali, disebutkan oleh mereka si fulan, si fulan, si fulan, si fulan, si fulan. Seolah-olah mereka mengetahui dengan pasti amal ibadah si fulan itu semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal Nabi Muhammad SAW saja tidak mengetahui perkara-perkara yang gaib kecuali diberi kabar oleh malaikat Jibril alaihissalam. Sementara orang-orang yang mengaku sufi seolah-olah mereka ini mengetahui segalanya, ya, mengalahkan Nabi Muhammad SAW. Ya. Apa nggak sesat yang seperti itu? Hah? Selamat berpikir. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.